Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang duda berusia 69 tahun bernama Lau yang sedang menunggangi kuda, yang mana kuda tersebut adalah kuda kesayangannya yang diberi nama Red, di mana saat itu ketika Lau hendak makan di pinggir jalan, tiba-tiba seorang rentenir bernama Rais datang menagihnya. Karena Lau ini tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya, Rais pun menyuruh anak buahnya mengambil Red. Melihat itu Lau yang sangat menyayangi Red pun emosi hingga mereka pun garlut. Selepas Rais dan anak buahnya rubuh, Lau pun langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Melihat itu Rais dan anak buahnya pun mengejarnya. Disebabkan takut tertangkap, Lau pun memakai jalan pintas. Terlihat di sana beliau mendorong Red dengan susah payah, kemudian bersembunyi hingga akhirnya Lau pun selamat tidak tertangkap oleh Rais beserta anak buahnya. Keesokan harinya Lau kedatangan dua orang tamu dari perusahaan di kapital bernama Koko dan Kiki yang hendak mengambil si Red. Karena perusahaan teman Lau bernama Wang yang memberikan si Red itu kepadanya. Perusahaannya mempunyai hutang kepada perusahaan di kapital. Mendengar itu spontan Lau yang sangat menyayangi Red pun tidak mengizinkannya. Ketika Lau sedang beradu mulut dengan mereka, dua muridnya yang merupakan suami istri bernama Daijin dan Wong Xiang datang mengusir mereka, membuat mereka pergi ketakutan. Melihat gurunya tidak mau kehilangan si Red, Wo Xiani pun langsung menyuruh Lau agar meminta bantuan kepada putrinya, karena putrinya yang bernama Xiao Bao adalah sarjana hukum. Mengetahui itu Lau pun langsung pergi menemui putrinya. Meskipun sebenarnya beliau malu dikarenakan kedatangannya selalu ditolak oleh putrinya yang masih merasa kecewa. Setelah saling bertemu, Lau pun langsung menyampaikan maksudnya bahwa dirinya membutuhkan bantuan Bao agar si Red tidak jatuh ke perusahaan di kapital. Mendengar itu Bao pun menolak sebab dirinya masih junior. Kemudian Bao pun mengusir ayahnya itu disebabkan dirinya benci kepada ayahnya yang sudah 6 tahun tidak pernah menemui dirinya. Sepulangnya ke tempat tinggalnya, Lau didatangi oleh seorang muridnya bernama David yang menawarkan pekerjaan kepada Lau dan Red sebagai peran pengganti. Mendengar itu Lau yang sangat membutuhkan uang pun merasa bahagia dan langsung menerimanya. Sementara Bao meskipun dirinya sangat benci kepada ayahnya, terlihat saat itu dirinya datang untuk menemuinya. Sebab Bao sadar seburuk apapun itu Lau, beliau adalah ayahnya. Namun ketika melihat ayahnya sibuk mengurus si Red, spontan Bao pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dan langsung pergi. Saat Bao sedang mengisi perutnya, dirinya melihat ayahnya datang bersama Red untuk mencari nafkah. Dan di sini Bao merasa sedih ketika melihat tidak ada seorang pun yang mau berfoto dengan si Red, sementara orang lain laris banyak yang ingin berfoto dengan kudanya. Saking sialnya nasib Lau, terlihat di sana ada seorang bapak-bapak yang tega menendang barang-barang beliau. Akan tetapi di sini beliau tetap sabar meskipun derajatnya direndahkan semacam itu oleh orang lain. Setelah melihat keseharian ayahnya yang begitu menyedihkan, Bao yang awalnya tidak ingin menemui beliau pun kini dirinya menjadi kasihan dan langsung menemuinya. Yang mana Bao pun mengatakan kepada ayahnya jika ayahnya butuh seorang pengacara, maka dirinya akan meminta bantuan kepada pacarnya yang bernama Hua, disebabkan dia adalah seorang pengacara. Sorenya Bao pun memperkenalkan pacarnya itu kepada ayahnya. Lalu di sana Lau pun menceritakan kepada mereka berdua awal mula beliau mendapatkan si Red, di mana sebenarnya si Red itu bukanlah pemberian dari Wang,
melainkan Wang punya hutang kepada beliau, dan Wang membayar hutangnya itu dengan si Red, yang mana kala itu si Red masih kecil dan kakinya pincang. Namun dengan sabar beliau merawat dan melatihnya berjalan, hingga akhirnya si Red pun bisa berjalan dan menjadi hewan penurut. Akan tetapi sayangnya 1 tahun lalu Wang meninggal, jadi sekarang beliau tidak memiliki saksi untuk memberitahukan kepada perusahaan di kapital bahwa si Red ini adalah murni milik beliau, bukan milik perusahaan Wang. Keesokan harinya Lau dan Red pun syuting jadi pemeran pengganti, namun sayangnya saat syuting dimulai, Red malah mengecewakan beliau, membuat David dimarahi oleh sutradara yang tengil bernama Besot. Saat itu David pun meminta maaf kepada beliau karena harus menggantinya dengan orang lain. Beruntungnya dalam keadaan prihatin semacam itu, Bao yang dari tadi menonton dirinya menyemangati Red, hingga semangat Red pun bangkit dan mengusir orang yang menggantikan Lau. Melihat itu David pun menyuruh orang yang menggantikan Lau keluar, karena sekarang Red sudah bersiap untuk tampil. Kemudian di sana Bao pun menyuruh ayahnya agar syuting, sebab sekarang Red tidak akan mengecewakannya. Benar saja kali ini Red tidak mengecewakan beliau dan syuting pun dimulai. Semenjak saat itu Lau pun menjadi dekat kembali dengan putrinya, yang mana setiap harinya beliau pun sibuk syuting menjadi peran pengganti. Meskipun derajat beliau selalu direndahkan oleh sutradaranya, akan tetapi Lau tetap sabar karena beliau sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada Rice. Hingga suatu ketika saat sedang syuting Punggu Lau terpukul kursi dengan sangat keras sampai beliau terluka, dan malamnya beliau diurut oleh putrinya. Beberapa hari kemudian, Koko dan Kiki kembali datang hendak mengambil si Red. Namun Bao mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan banding di pengadilan, disebabkan dirinya dan pacarnya mempunyai bukti bahwa si Red bukanlah milik perusahaan Wang, melainkan murni milik ayahnya. Mendengar perkataan demikian dari Bao, Koko dan Kiki pun langsung pergi. Suatu ketika Lau mendapatkan adegan yang berbahaya, yakni disuruh melompat yang sangat jauh dalam keadaan tempat yang sangat sulit. Saat itu Bao pun melarang ayahnya untuk melakukan adegan tersebut karena dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dan juga Red. Akan tetapi Lau yang mempunyai watak keras kepala dirinya tidak menurut. Beruntungnya kala itu Lau dan Red berhasil menyelesaikan adegan berbahaya tersebut dengan sangat baik tanpa terluka sedikit pun. Yang mana malamnya Lau pun merayakan keberhasilannya itu dengan mengajak putrinya makan di pinggir jalan. Namun sialnya belum juga beliau mencicipi makanannya, tiba-tiba Rais beserta anak buahnya datang dan hendak mengambil Bao sebagai pelunas hutangnya. Tentunya hal itu membuat Lau marah, hingga mereka pun garlut dengan gaya khas Jackie Chan seperti di film-film lainnya. Tatkala Lau sedang gelut dengan sangat ragu, Taijin yang kebetulan ada di sana datang dan membantu beliau, kemudian menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa polisi datang, yang mana saat itu Lau dan putrinya pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Keesokan malamnya Lau pun datang menemui kedua orang tua Hua dan makan bersama, yang mana kala itu Bao merasa malu karena ayahnya bersikap tidak sopan seperti anak kecil. Sepulangnya makan, Bao mengungkapkan kepada ayahnya bahwa dirinya merasa kecewa karena ayahnya bersikap tidak sopan seperti anak kecil di depan kedua orang tua Hua.
di mana hal itu membuat dirinya malu. Rasanya seperti dilempari caduk alias kotoran di depan orang banyak. Mendengar itu beliau pun tidak menjawab dan merasa bersalah. Sebelum pergi Bao mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh almarhum ibunya, mengandalkan Lau itu adalah sebuah kesalahan. Paginya saat berada di lokasi syuting, Lau pun melamun karena merasa bersalah sudah mempermalukan putrinya di depan calon mertuanya. Akibat melamun saat syuting, beliau pun menjadi tidak fokus, hingga Red terluka membuat beliau yang menungganginya jatuh. Melihat Lau terluka, sutradaranya pun langsung melarikan beliau ke rumah sakit, sementara Red dibawa pulang oleh Bao dan Taijin. Tatkala sedang membereskan barang-barang milik ayahnya, di sini Bao menemukan sebuah kaset, dan ketika diputar ternyata itu adalah rekaman dirinya dan ayahnya saat dirinya masih kecil. Tak lama Taijin datang. Taijin memberitahukan bahwa dulu waktu Bao bertemu dengan ayahnya itu, beliau menyuruh kepada dirinya agar meminta rekaman CCTV beliau dan Bao dari restoran tersebut, yang mana ketika merindukan Bao, beliau selalu memutar video tersebut berkali-kali untuk menghilangkan kerinduannya, dan Lau merasa yakin bahwa suatu saat nanti Bao akan menyukai beliau. Mendengar perkataan demikian dari Taijin, di sini Bao pun menangis. Ternyata ayahnya itu benar-benar sangat menyayangi dirinya, dan saat itu Bao pun menyesal karena dari dulu dirinya selalu menolak kedatangan ayahnya. Kemudian kala itu Bao pun menemui ayahnya ke rumah sakit dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Yang mana di sana Bao meminta bahwa mulai sekarang ayahnya dan Red harus berhenti menjadi peran pengganti melakukan adegan berbahaya, sebab itu membahayakan keselamatan beliau dan Red. Mendengar itu Lau pun menerima nasihat dari putrinya tersebut. Sepulangnya dari rumah sakit, Lau pun menceritakan masa lalunya kepada putrinya, bahwa 8 tahun yang lalu saat sedang syuting melakukan adegan berbahaya, beliau gagal melompat ke helikopter hingga beliau terluka dan dilarikan ke rumah sakit, yang mana kala itu beliau mengalami koma selama 8 bulan. Akibat beliau koma selama 8 bulan, perusahaannya bangkrut dan hutangnya banyak. Semenjak saat itu kehidupan beliau berubah dari senang menjadi susah, menjadikan beliau malu untuk menemui ibu Bao, sampai ibu Bao meninggal. Dan sekarang beliau sangat menyesal karena semenjak bangkrut, beliau tidak pernah menemui ibu Bao. Mendengar itu Bao mengatakan bahwa dirinya memaafkan kesalahan ayahnya itu mewakili almarhum ibunya. Di mana malam itu Lau menemukan Rais beserta anak buahnya hendak mengambil Red, kuda kesayangan beliau. Tentunya hal tersebut membuat beliau kekerot emosi dan menghajar mereka. Rais yang saat itu digusur menuruni tangga, akhirnya dirinya kapok melawan beliau. Karena sekarang sudah mempunyai uang, Lau pun membayar semua hutang-hutangnya. Dan saat itu beliau menasehati Rais agar Rais jangan jadi rentenir lagi, karena seorang rentenir itu matinya suka guyang dicaduknya sendiri. Selain itu Lau juga mengatakan bahwa kini beliau akan mengangkat Rais sebagai muridnya untuk dilatih kungfu. Namun ketika disuruh berlatihnya dengan Red, spontan Rais kabur ketakutan hingga lupa membawa uangnya. Keesokan harinya Lau kedatangan aktor terkenal bernama Yuan Wei yang merupakan sahabat dekatnya. Yang mana kedatangan Yuan ini rupanya bukan hanya ingin bersilaturahmi, melainkan ingin memberikan penghargaan kepada beliau, yakni ingin mengajaknya main film bareng. Awalnya di sini Lau menolak disebabkan beliau sudah berjanji kepada putrinya bahwa beliau tidak akan pernah main film lagi. Namun ketika Yuan mengatakan bahwa dirinya
akan menjadikan Lau sebagai peran utama bukan peran pengganti, spontan beliau pun menjadi menerimanya. Malamnya Bao mengatakan bahwa Red dan induknya itu milik uang pribadi bukan milik perusahaan. Jadi perusahaan di Capital tidak berhak melelang si Red. Disebabkan uang membeli Red dan induknya itu menggunakan uang pribadi. Mendengar itu Lau pun merasa bahagia karena tidak akan lagi kehilangan Red. Kemudian Lau pun memberitahukan kepada putrinya bahwa beliau dan Red menerima tawaran main film sebagai peran utama. Mengetahui itu Bao pun marah dan langsung pergi karena ayahnya tidak menepati janjinya. Paginya Lau pun mendatangi Yuan dan sutradaranya, yang mana saat itu sutradaranya memberitahukan bahwa adegan pertama yang harus dilakukan Lau adalah melompat melewati tangga. Namun saat syuting dimulai Lau merasa bersalah karena sudah mengingkari janji kepada putrinya. Disebabkan hal itu Lau menjadi tidak fokus hingga jatuh dari kudanya. Menyadari bahwa putrinya melarang itu demi keselamatan beliau dan Red, akhirnya Lau pun mengundurkan diri untuk bermain film. Mendengar itu Yuan dan sutradaranya pun tidak marah atas keputusan Lau tersebut. Sepulangnya dari lokasi syuting, Lau disambut oleh putrinya, dan di sini Bao merasa bahagia karena ayahnya tidak jadi mengambil main film bersama Yuan. Disebabkan sekarang sudah mempunyai bukti, lantas Hua dan Bao pun mengajukan perbandingan mengenai kasus Red ke pengadilan. Sebenarnya di sini Lau bisa menang dalam kasus tersebut, dikarenakan Red memang murni miliknya. Namun ketika Koko menggertak Lau yang tidak mengetahui hukum langsung mencabut kasusnya, membuat Bao kecewa. Akan tetapi ketika melihat ayahnya menangis, Bao pun menjadi menerima keputusan ayahnya tersebut. Karena sudah mencabut pengajuan bandingnya, akhirnya Red pun jatuh ke tangan perusahaan di Capital. Kemudian Lau pun mau mengantarkan Red ke pemimpin perusahaan tersebut yang bernama Heiyin. Sebelum diantarkan sambil menangis, Lau mengatakan kepada Red bahwa Red jangan pernah melupakan orang yang sudah merawatnya sejak kecil. Sesampainya di sana dengan perasaan yang sangat amat sedih, Lau pun menyerahkan Red kepada Heiyin, yang mana Lau pun meminta kepada Heiyin agar jangan pernah menyakiti Red. Kemudian saat itu Lau pun pergi menuju mobil sambil menangis inghak-inghakan. Melihat tuannya pergi, Red pun berlari mengejarnya. Mengetahui itu awalnya di sini Lau cuek, namun ketika melihat Red jatuh berulang kali, akhirnya beliau pun menyuruh calon menantunya itu agar menghentikan mobilnya. Setelah turun dari mobilnya, sambil menangis Lau menyuruh Red agar kembali ke Heiyin. Semenjak kehilangan Red, Lau pun sering melamun karena merasa kesepian. Di sisi lain Bao yang sangat menyayangi ayahnya, dirinya mendatangi Heiyin dan meminta agar Red dikembalikan. Disebabkan ayahnya sudah mengorbankan seluruh hidupnya demi merawat Red. Mendengar itu Heiyin tidak menjawab. Keesokan harinya saat terbangun, Lau menemukan Red sudah ada di tempat tinggalnya. Tentunya hal itu membuat beliau merasa bahagia dan langsung memeluknya. Rupanya Red dikembalikan lagi oleh Heiyin. Melihat Heiyin sudah mengembalikan Red, Bao yang baru saja datang pun mengucapkan terima kasih sebab Heiyin sudah mengabulkan permintaannya. Namun Heiyin mengatakan bahwa dirinya mengembalikan Red itu bukan karena memenuhi permintaan Bao, melainkan jika dirinya tidak mengembalikan Red, pastinya Red bakal mati. Disebabkan selama ada di sana Red tidak mau memakan makanan pemberian dari mereka. Selepas Heiyin pergi, Bao dan Hua pun langsung berlari menghampiri Lau. Kemudian mereka pun berpelukan dengan penuh kebahagiaan dikarenakan sekarang Red sudah kembali kepada Lau.